Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat Wabarakatuh. ya, selamat malam. Salam eh, salam sehat ya untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kemudian rasa sayang ya, rasa sayang kepada anak-anak kita. Jadi kita mau hadir pada malam hari ini melalui webinar IGI Papua Barat yang kita beri nama Kaswari, Kanal Suara Merah Putih dari Papua Barat. Izin Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung, saya ulangi kembali. Saya di sini adalah Chandra Sri Ubayanti, eh, mengurus kanal ini juga. Sebetulnya di sini juga ada beberapa teman kami yang mengurus kanal ini. Saya adalah Ketua IGI wilayah Papua Barat. Mungkin khususnya kepada Mas Rizky, kepada Siti Sahara ya. Jadi IGI Papua Barat ini adalah edisi ke-33 di mana kami secara rutin setiap minggu kalau normal ya itu selalu mengadakan webinar. Minggu pertama diisi dengan narasumber dari pakar pendidikan. Kami mengundang dari apakah dari perguruan tinggi atau dari dinas pendidikan seperti itu. Itu minggu pertama setiap bulan ya. Minggu kedua nanti kami akan mengundang narasumbernya dari IGIRS atau teman-teman anggota IGI, baik IGI dari Papua Barat maupun IGI dari daerah lainnya. Tentu saja materinya terkait dengan pendidikan. Nanti minggu ketiga itu ada tentang prestasi anak-anak Papua Barat atau Papua. Jadi sedapat mungkin kami uh, akan memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia dari Papua Barat dulu. Kalau sampai mentok baru dari luar. Karena memang niat dari awal adalah ingin menunjukkan bahwa kita Papua itu terkosong kayak kayak gitu. Nanti minggu keempat itu bedah buku karena uh, kami di IGI Papua Barat itu sangat sangat concern terhadap kegiatan literasi. Mungkin seperti itu Mas Rizky dan uh, Siti Sahara. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, uh, mengapa pada malam ini adalah edisi pertama setelah kami break ya, kami break libur Ramadan dan Lebaran. Nah, jadi mungkin perlu saya jelaskan dulu latar belakang atau sejarah kenapa kita Sahara ini bisa saya undang. Jadi Siti Sahara ini kebetulan adalah alumni atau siswa saya di SMA Negeri 1 Fakfak. Uh, beberapa kali pertemuan saya dengan dia itu memang menyisakan kesan yang luar biasa. Ini anak beda dari anak-anak lainnya. Di saat dia kuliah itu sambil wirausahanya juga nggak tanggung-tanggung sebagai tukang ojek. Jadi anak saya di SD itu tahu disebutnya itu ojek muslimah kayak gitu. Kemudian dia itu juga nggak malu untuk menawarkan menjanjikan yang apa pentol ya pentol bakso itu suka nelpon suka me, menaruh di medsos itu siapa yang mau seperti itu yang berkesan dan beberapa kali ketemu itu yang saya lihat dia adalah sosok yang luar biasa yang berbeda dengan anak muda lainnya dan terakhir dan setiap ketemu itu selalu ada progres ada cerita-cerita yang membuat saya itu terkesan terhadap pribadinya dan terakhir saya bertemu ibu saya terpilih sebagai delegasi di Youth 20. Itu memang langsung kamu pokoknya harus cerita dan kamu harus ibu undang di kegiatan Ibu Kaswari. Ya, karena di Kaswari ini ada lebih utama adalah para guru. Jadi cerita-cerita atau kisah-kisah sukses ya dari anak-anak itu sebenarnya hmm, kalau menurut ibu sendiri itu wajib wajib guru tahu gitu
karena guru itu kan ngajar siswa. Jadi sebenarnya peran guru itu adalah sebagai perantara siswa hari ini dan masa depan. Nah, kalau misalnya gurunya itu tidak mengupdate, tidak memperluas wawasannya, itu apa yang akan dia bawa ke kelas. Nah, kalian yang sukses ini adalah role model ya. Jadi model yang terbaik, yang real, yang wajib diceritakan kepada anak-anak didik yang menjadi objek kami di kelas seperti itu. Jadi nggak usah susah-susah mencari contoh dari luar. Kalian sebagai siswa atau ya, alumni ya yang berprestasi di Papua Barat atau di Papua atau di Indonesia Timur itu diharapkan memberikan dampak yang besar, memberi motivasi kepada anak murid di sekolah kami masing-masing seperti itu. Nah, dan yang lebih penting adalah bagaimana kalian, wawasan kalian memberikan informasi kepada kami di sini, guru-guru itu, untuk tidak salah untuk memahami kalian. Karena seperti dokter ya, ketika mendiagnosis salah, nanti obatnya juga salah. Nah, kesalahan kami Betul banget, memahami, Ibu. ya toh, jadi kesalahan guru memahami kalian itu perlu dikoreksi oleh kalian sendiri. Nah, jadi sebenarnya tujuannya itu seperti harapan besarnya adalah kayak gitu. Maka dalam dalam 1 bulan kegiatan kami webinar itu selalu ada 1 minggu kita menghadirkan anak-anak berprestasi. Itu mesti ada yang bergeser, ada yang terkoreksi, dan itu harapannya. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, bentar saya duduk. Sebentar. Saya lupa udah lama. Oke, saya buat dulu ya. Oke, jadi tujuan pendidikan nasional kita itu kan bukan membuat anak pintar, tetapi mencerdaskan. Nah, kalau kita semua membuka referensi, anak pintar itu kan dari proses mengulang yang dia ketahui. Kalau dari teori otak itu ada proses mielinisasi. Jadi menebalnya protein di otak yang itulah membuat ia pintar. Tapi kan tidak, tapi membuat cerdas. Nah, kecerdasan itu sebenarnya diperoleh dari memperluas koneksi, berbagai koneksi, memberikan banyak konteks kepada anak-anak, karena apa yang dipelajari di sekolah itu kan tidak plek bisa diterapkan. Justru ilmu yang didapat dari sekolah itu hampir-hampir bisa jadi tidak bisa diterapkan kalau anak itu tidak terampil untuk mengaitkan dari sisi satu dan sisi yang lain. Jadi kecerdasan bahkan mungkin erat kaitannya dengan kreativitas dan inovatif gitu. Nah, hari ini hadir 2 tokoh pemuda Indonesia Timur, yaitu Siti Sahara Uswanas dan Mas Rizky. Dari beliau tugasnya di Sorong ya. Nanti saya bacakan dulu CV-nya. Jadi saya baca CV-nya saja saya malu gitu di usia yang 23-24 itu pada waktu dulu seperti apa kita, tapi anak-anak kita sudah bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini. Mungkin dari saya wawasannya seperti itu, Bapak Ibu, semangatnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang nanti anak-anak ini sampaikan itu akan memberikan kita semangat ya untuk mulai mencari hal yang baru dan misalnya metode pembelajaran yang baru, cara baru, apapun itu demi demi tidak salah menghantarkan anak-anak melihat masa depannya. Kayak gitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita mulai, di sini Mas Rizky sebenarnya posisinya di apa? Di Pre-Summit 4 ini sama ya Mas Rizky ya, tapi karena ini adalah kegiatan Papua Barat, jadi Mas Rizky mau berada pada posisi moderator, tapi supaya nanti tektokannya enak, pengalamannya bisa satu satu alam begitu.
Tapi sebelumnya Bapak Ibu saya bacakan dulu profil singkat beliau. Sebenarnya sangat banyak, tapi saya bacakan ya. Muhammad Rizky Sanduan, ya, Rizky Sanduan ini saya bacakan dulu. Ya, pendidikannya ya lahir di Masohi, Maluku Tengah, 19 Desember 92. SD, SMP, SMA di Masohi, kemudian lanjut di Aero Flyer Institute of Flying School, Batavia Air Training Academy, Informatika Nusantara, kemudian di Garuda Indonesia Training Center, Airbus Corp Training Academy, Dinopati Jalal School of Diplomacy, Foreign Policy Community of Indonesia. Kemudian perjalanan karir hingga saat ini. Chevron Oil International Private Crew, Garuda Indonesian Junior FO Bombardier, Garuda Indonesian Junior FO of Airbus bla bla bla, kodenya saya nggak usah sebutkan. Garuda Indonesia Charter and Cargo Crew, Susi Air Private Service Crew. Ini berarti keren ini ya, Bapak Ibu yang nanti murid-muridnya atau putranya mau jadi pilot bisa tanya-tanya lebih dalam di luar materi pada malam hari ini. Regulator pilot Dirjen Perhubungan Udara, regulator pilot DEO Airport Sorong. Pencapaian yang lain, Paskibraka 2009, Duta Belia Nusantara untuk New South Wales dan Australian Capital Territory 2009, Perwakilan Pelajar Indonesia Timur pada Festival Tulis Dunia Kanada 2010, Beasiswa Batavia Air Bakti untuk Negeri 2010, Runner-up Indonesia Menari 2014, wah, Mas Rizky bisa menari, ya, Runner-up Indonesia Top Model YPPI 2015. Kemudian sejak 2015 mendalami, ini menari apa lari sih Mas? Ya, di sini mendalami dunia lari dan hingga 2020. Dua-duanya, Ibu. Oh, dua-duanya. Atau lari sambil menari. Yang pertama itu menari, lalu yang kedua nanti yang 2017 itu di Tokyo, Jepang itu lari maraton, Ibu. Keren, lalu keren. nanti 2018 itu di Berlin, Jerman itu juga maraton. Oke. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya membacanya saja, kita mungkin merinding seperti apa sosok dari kedua tokoh pemuda kita pada malam hari ini. Jadi nanti seluruh acara dipandu oleh Mas Rizky. Nanti Mas Rizky akan tanya-tanya, ngobrol satu sama lain dengan Siti Sarah Uswanas. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya-tanya, bisa menanyakan hal-hal apa yang ingin ditanyakan, baik secara langsung dengan cara raise hand maupun menuliskan di kolom chat, gitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan hangat ya, karena saya sendiri sangat penasaran dan tiba-tiba usia saya menjadi lebih muda 25 tahun dari sekarang. Seperti itu. Oke, tanpa berpanjang-panjang silakan Mas Rizky untuk mengambil kendali acara kita pada malam hari ini. Silakan Mas Rizky. Baik Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Sanduan, salah satu rekan dari bintang kita pada malam hari ini, akan memandu kelancaran sisa diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya Rizky, saya merupakan rekan dari Siti. Nanti kemarin kami bersama-sama mengikuti kegiatan rangkaian G20 yang diadain di Papua Barat, Manokwari. Saya mewakili provinsi Provinsi Maluku, dan Siti mewakili salah satu daerah dari Papua Barat, tepatnya Kabupaten Fak-Fak. Selanjutnya kita bisa langsung undang Siti. Siti udah di sini belum ya? Halo, Siti. Sudah ada di samping saya. Oke.
Allah. Boleh. Loh, sedih kayaknya nanti itu kan. Jadi kemarin kami bersama narasumber pada malam ini mengikuti salah satu agenda kegiatan yaitu U20 atau Y20 yang merupakan salah satu bagian dari engagement group dari G20 yang merupakan wadah konsultasi resmi bagi para perwakilan pemuda di seluruh anggota negara G20. Kami bersama-sama Siti juga mengikuti pre-summit yang dilaksanakan kurang lebih 3-4 hari di Manokwari, yang mana kami membahas berbagai macam hal yang pada akhirnya kami menghasilkan suatu komunike dan akan dibawakan langsung pada acara puncak pelaksanaan G20 di Jakarta dan Bandung, dan nantinya juga akan dibawakan pada acara puncak G20 di Bali Oktober atau November nanti. Selanjutnya, untuk mengetahui inspirasi yang dibawakan oleh rekan kita Siti. Halo Siti. Udah sambung belum ya ini? Baik, sekilas tentang Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat malam. Perkenalkan, saya Siti Saraswaya sebagai bagian dari delegasi lokal Kabupaten Fakfak. Oke, nah dari tadi udah ditunggu nih Siti. Nah, kita bisa langsung aja nanya-nanya bentar ya, Ti. Coba jelasin gimana kamu bisa tahu tentang G20, bagaimana kamu bisa tahu tentang Y20, dan apa alasan pertama kamu mau ikuti kegiatan ini? Kalau dari pertamanya itu saya lihat di story-nya KB 15 hari itu si salah satu peserta partisipan lokal itu dia udah buat, sebentar ya. Dia udah buat yang part bagian video untuk durasi kalau nggak salah 3 menit untuk memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris atau bebas tentang dirinya dia. Nah itu aku pikirnya kayaknya udah terlambat nih, udah nggak bisa, udah selesai atau proses pendaftarannya udah tutup. Tapi kalau dibuka lagi ke linknya ternyata masih ada gitu, masih baru tahap awal. Nah iseng-iseng ngebuka, nah pas buka coba maaf ya, ini kado dari Manokwarinya batuk, jadi kurang fit memang. Jadi pas pertama daftar, tapi kok saya lihat partisipan anak muda Fakfak itu lumayan banyak juga. Kalau nggak salah intip itu sekitar 1.775 yang ikut serta dalam seleksi pendaftaran sampai tahap akhir. Namun yang sangat disayangkan, kadang saya dapat di jalan dari pas tahap mau pendaftaran sampai mendengar hasil tahap selanjutnya sampai seleksi akhir, responden anak muda Fakfak itu merasa bahwa mengikuti event-event kayak gini tuh pertama butuh biaya, kedua pasti mengorbankan mungkin tabungan pribadi atau apa. Tapi yang disayangkan itu nggak melihat event ini sebagai momen yang langka, momen yang mendunia. Eventnya itu ketemu orang-orang hebat gitu. Jadi pada saat saya daftar udah sampai tahap ditanya dari alasan kenapa gini sudah dijelaskan, tapi yang buat saya lebih yakin itu saya sudah dikasih tahu bahwa selamat ya, sampai ketemu lagi di Manokwari. Berarti itu antara ya sudah gitu, udah ada deal ya, hasilnya tuh valid, udah memang aku jadi salah satu peserta gitu. Namun setelah itu hasil-hasil yang
kami tunggu setiap perubahan tanggal jadwal daftar nama, keluar siapa yang lulus, siapa yang tidak, itu sebenarnya udah nggak ada harapan karena posisinya pada tanggal 15 itu saya juga lagi ngurus beasiswa saya untuk lanjut S1 di London, mendapat beasiswa dari Kementerian Riset IKTI. Nah, saya pergi. Saya konfirmasi ke Dinas Pendidikan, terus disuruh ke instansi terkait. Tapi sambil itu saya ke kantor DPR bagian Sekwan untuk menanyakan progres-progres atau program-program untuk mendapatkan beasiswa. Nah, saat saya di ruangan Ibu Sekwan sendiri itu adalah kalau dari pemerintah itu mungkin saya punya Ibu Sekretaris Dewan. Tapi kalau dari silsilah keluarga, saya panggilnya nenek. Jadi, maksudnya kita bukan orang lain lagi gitu. Berbincang panjang lebar dengan beliau di ruangan beliau. Saya sambil lagi buat PowerPoint untuk seminar kegiatan Pertamina di Politeknik, dan saya sebagai alumni, saya dipercayakan untuk membawa kegiatan itu ya. Waktu saya buat, terus saya nggak ada niat apa-apa sih sebenarnya. Oke, lalu setelah aja itu emailnya dilewat, cuma di notifikasi di atas itu Y20 Manokwari. Tapi nggak ada kayak buka enggak. Itu yang panik orang lain gitu. Yang panik itu ada saya punya Caca, dia punya nama. Kalau mungkin kenal namanya Siti Hajar Usmana, beliau sendiri memiliki lembaga atau LSM di bagian AKP Foundation Fafak, beliau sendiri yang sebagai penggerak. Itu beliau yang panik. Saya ditelepon, saya reject. Tapi saya belum buka email. Nanti aja deh emailnya dibuka gitu. Di ini saya reject lagi, dibuka lagi, saya reject lagi. Terus beliau cuma WA, penting. Terus saya bilang, lagi rapat, penting, urgent. Oh iya, bentar nanti saya telepon balik. Oke, harus telepon balik. Nah, dalam selang berapa menit, saya buka email. Oh, ternyata saya berhasil gitu, lulus sebagai partisipan lokal untuk mewakili di Manokwari. Oke, lalu setelah kegiatannya berlangsung, kan kita ada banyak tuh yang kita lakuin, dari mulai FGD, mulai pembukaan, mulai ada field trip. Bagian mana yang menurutmu paling penting dari seluruh rangkaian gitu ya? Tapi sabar, yang tadi belum selesai. Terus saya udah gugup karena pikirnya gini, tabungan sih ada gitu, tapi gimana tahapnya ya. Nah, terus diteleponlah beberapa selang 5 menit, ditelepon sama sponsor dari Y20 sama Pak Tony. Kak Tony yang bagian waktu itu bilangnya sih dari CI, sponsor dari CI atau Ekonusa atau Doreka Foundation. Nah, saya ditanya, Mbak Sarah gini-gini. Nah, terus saya ngomong, iya, saya udah sempat cek di Layan, tiketnya gimana-gimana, udah jelas. Nanti udah booking, tapi nanti saya belum sampai rumah untuk kasih kabarin orang tua untuk biaya selanjutnya. Ya udah, nggak usah peduli. Nanti kamu disponsor sama kita, fasilitasnya dari kita gitu. Oh iya, boleh. Nah, sekarang kamu harus gini. Ya udah, tahap-tahapnya aku ini. Nah, selang 10 menit lagi diteleponlah sama Mbak Windy. Itu dari CI Indonesia Fak-Fak, yang dia memang tugasnya di Fak-Fak. Jadi, Mbak Sarah, ini loh kita yang mau sponsor. Tapi mereka tuh teleponnya tuh ke ke kakak saya yang tadi. Kakak perempuan saya yang tadi. Aduh, Siti Sahara ini yang mana sih? Dikiranya pertama tuh ke Wagom dulu, ke Siti Salma Iba yang punya Explore Ugar. Yang adminnya akun Instagramnya yang jadi administrasi dia tuh, dipikir itu dia. Dia bilang bukan, coba ke seberang yang di Raduria. Itu saya punya kakak yang tadi Siti Hajar. Sampai di sana dia kaget. Loh, ini anak kenapa? Kenapa?
Terus kalian carinya bikin apa? Enggak. Dia tuh perwakilan Papa untuk Y20. Oh iya, dia ada nomornya, nanti kita telepon ya. Nah, telepon itu udah panik udah. Oh ya, udah deh ya. Ya prepare-nya itu udah matang banget sebenarnya. Tapi di waktu 3 hari menjelang mau ke Manokwari, saya minta sponsor dukungan pemerintah, tapi kebetulan Bupati Fafak juga sedang jalan dinas, rapat kerja kedinasan di luar daerah, jadi agak kewalahan juga. Jadi ya udahlah, saya sih ikhtiar saja gitu kan. Tapi orang tua bilang kamu tuh nekat banget gitu anaknya. Ya udah, emang ini kesempatan gak ada 2 kali gitu. Jadi pas tanggal 15 malam, kan 16 pagi saya ke Manokwari. 15 malam saya coba karena udah antisipasi lihat-lihat dari J2 yang 1, 2, 3 udah, oh ini gini-gini. Ya coba ke ke Pak Dandim, konsultasi, ngobrol apa-apa. Nah, saya disambut welcome banget sama beliau, Pak Gatot, Pak Dandim 1806 Fafak, sama istrinya sangat mensupport sekali. Istrinya bilang, aduh kita juga di sini lagi bikin batik Fafak, kita bikin sendiri loh, dibuat sendiri sama ibu-ibu Persit. Oh keren banget ya. Ini dalam rangka apa? Oh iya Mbak Sarah, besok kita kedatangan kunjungan kerja dari Pangdam. Oh, nanti kayaknya saya ngomong, kayaknya pesawat yang Pangdam turun saya naik. Oh ya udah sekalian aja nanti kita foto di sana. Oh ya udah boleh. Tapi saya diminta untuk penyerahan apa segala. Oh iya boleh. Bisa, nanti saya perwakilan untuk. Tapi nggak sadar saking asiknya acara berjalan, saya udah lupa kalau pesawat yang beliau turun itu saya naik. Modal nekat, bagasinya saya tuh taruh di mobil. Jadi cuman yang saya pegang buku, ransel, handbag itu isinya dalam KTP, tas laptop, sama ransel di belakang itu isi. Cuman bukan pakaian sih, cuman buku-buku. Kita langsung Jadi ya fokus ke udah. kegiatannya aja Jadi dulu. next itu Lihat untuk di kegiatan seluruh. ke sana, oke boleh. Jadi dari rangkaian kegiatan yang banyak, yang padat selama 3-4 hari itu, bagian mana yang menurutmu paling penting? Kalau bagian saya yang paling kesan itu yang sampai ke FGD yang pembagian grup pertama, yang kita membahas soal negosiasi pembuatan jembatan, kalau nggak salah 3 itu ya menjadi sambungan untuk masyarakat, itu yang pertama. Itu di situ saya sempat diminta untuk jadi bagaimana pendapat milenial tentang perdamaian. Nah itu sempat saya menegaskan bahwa kita berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada rasisme satu apapun, tapi kita harus membaur dengan wadah yang sama, menjadi generasi muda yang membangun, mengayomi masyarakat, bahwa kita tuh tidak berbeda, kita tuh berbeda dalam berbagai Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap satu dalam Indonesia. Jadi walaupun timur Indonesia atau barat tetap bersatu, tidak ada perbedaan gitu. Baik, luar biasa sekali. Kalau yang kedua itu yang FGD, yang grup yang tentang, kalau saya itunya sih yang tentang kepemimpinan milenial, atau bagaimana kita menyiapkan pengkaderan kita untuk peran kita dalam generasi milenial. Jadi kayak pemimpinnya milenial. Nah, kalau itu kita 11 orang di kelompok 4, saya udah itu waktu nyuri start juga sih. Waktu pagi masih nunggu yang landing dari daerah-daerah yang lain, aku udah bagi kertas, udah ngasih ke teman-teman sambil tunggu. Kan kita punya fasilitator kan Kak Yusuf, dikasih info Kak Yusuf itu datangnya nanti pada saat selesai pada Jumat, karena beliau lagi rekaman atau lagi siaran gitu, jadi nanti menyesuaikan. Nah saya baginya begini, 1 orang untuk mereka berpikir keras tentang apa itu pemuda atau milenial dalam pemikiran pemimpin masa depan. Sudah saya bagi. Oke. Kalau menurutmu sendiri gimana? Kan kamu, kalau kelompokmu kan membahas tentang kepemimpinan, lalu dihubungkan dengan pemuda-pemuda para milenial.
menurutmu saat ini sebagai seorang pemuda terlebih dari timur Indonesia, apa sih peranan penting yang bisa kita lakukan sebagai seorang milenial? Sebagai milenial itu harusnya sebagai milenial micin itu kan asing, jadi asingnya itu untuk mengasah skill, melihat kekurangan Indonesia Timur itu apa, bukan mengasah micinnya orang punya hidup, mengasah hidup orang, kayaknya nggak ada guna gitu, cuman ada dosa, nggak ada untung juga kan. Nah, jadi generasi muda itu yang mampu menggibah atau mengiri SDM keunggulan daerah lain, bukan mengiri hidup orang atau menggibah hidup orang, itu nggak ada untungnya. Dan jadilah generasi muda yang produktif, yang solidaritas, yang teamwork, yang intinya membuka lapangan kerja dan menghilangkan angka pengangguran, bukan menjadi beban negara atau bahkan menyalahkan negara. Karena jangan menganggap bahwa kamu sukses itu menjadi ASN. Bahkan seorang non-ASN juga bisa jadi orang sukses. Jadi bahkan pemikiran-pemikiran itu yang kadang masih banyak generasi muda, terutama di kabupaten saya sendiri, saya untuk mengajak mengayomi mereka tuh agak ribet banget. Entahlah, memang masing-masing manusia, masing-masing orang punya pemikiran berbeda-beda. Jadi kita bukan masalah untuk kita problemnya kami, tapi tergantung dia. Semakin banyak pengangguran itu karena mereka sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena pemerintah, tapi karena mereka. Dan juga kebetulan 2021 sampai sekarang 2022 bahkan sampai 2024 kepemimpinan Kabupaten Fafak sekarang Bapak Untung Tamsil merupakan milenial. Milenial dalam arti beliau pemimpin yang sangat muda dengan usia, dengan beliau merubah kinerjanya itu orang-orang di kantoran, dia kasih anak muda. Sedangkan yang udah lanjut usia sekitar 50 ke atas dia kasih pensiun dini atau sudah masuk paripurna, ya sudah gitu. Jadi memang benar-benar perannya itu benar-benar aku rasa karena dari beliau cari partai politik untuk maju ke dunia untuk persiapan prepare jadi calon legislatif daerah, pembuatan tim sampai jadi seorang bupati itu tidak susah dan tidak gampang karena masyarakat itu melihat dari visi misinya. Masyarakat visi misinya apa pada saat dilantik fix tidak sama tidak. Kalau sama ya mungkin di periode jadi perlu visi yang jelas ya. Ya. Perlu visi-visi yang jelas sebagai seorang milenial. Lalu menurut kamu ketika ada Y20 ini kan kita kedatangan banyak tamu tuh dari luar negeri. Delegasi kurang lebih kemarin ya yang ada delegasi luar negeri ya. Ya betul. Kalau itu nah menurut kamu gimana? Asingnya aku ya. Asingnya aku itu yang offline yang kita semua kumpul di Manokwari itu 54 peserta kalau nggak salah ya. 56 tapi 2 kan udah mengundurkan diri. Sisa 54. Iya. Sedangkan 53 itu ada 2 orang, ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Satu kabupaten yang sama, kota yang sama, tapi yang satu yang 53 ke 54 ini Fafak sendiri. Itu kenapa coba? Apa yang salah gitu? Tapi ya bukan untuk mematahkan semangat saya, tapi itu tambah membuat saya bahwa ternyata itu juga jadi motivasi ya. Sekian banyak generasi muda Fak-Fak mereka melihat event ini bukan event yang luar biasa, tapi mereka menganggap remeh. Bahwa sebenarnya saya lihat bahwa saya itu sebenarnya peserta kontestan yang paling sangat amat prihatin sebenarnya ya. 2 hari, pokoknya dalam pikiran aku tuh yot aja deh, nggak pakai baju nggak pakai baju, yang penting yot gitu ya. Event sekali seumur hidup, ketemu orang-orang pintar, banyak link-link untuk kita bernegosiasi, kita membuat usaha apapun itu, pendidikan, tarian, toleransi banyak. Jadi ya sudahlah, di situ jadi menata diri bahwa ternyata pilihan saya tuh nggak salah gitu. Baik, luar biasa. Lalu satu lagi nih sebelum kita masuk nanti ke ada beberapa pertanyaan yang udah ada disampaikan di kolom itu, satu lagi kan kita membawa tema tentang inklusi dan inklusi dan apa satu lagi temanya saya lupa,
tapi kita juga menghasilkan komunike yang akan diajukan kepada G20. Menurut kamu dengan adanya pesan-pesan para pemuda yang disampaikan itu, apa harapan ke depannya? Halo, Siti. Ya. Oh, ini dong, baik. Sorry. Apa coba ulang tadi? Aku sempat kan tadi dari hasil event itu kita ada menghasilkan sesuatu kan, ada beberapa usulan yang kita sampaikan ke U20 dan G20. Harapan kamu ke depannya dengan adanya penyampaian itu tuh gimana? Harapanmu? Harapan saya sih kalau Y20 2022 pak satu orang, Y20 2023 bukan 1, 2, bahkan 5, bahkan 10 kalau bisa. Saya akan menyiapkan itu, saya akan membuat mereka bahwa sebenarnya itu penting banget, bukan mereka bahkan jangan menyepelekan atau melirik, tapi mereka sebagai generasi yang paling bagus gitu. Oke, ini kita sambil lihat pertanyaan yang udah masuk ya. Boleh. Di kolom chat. Selamat malam, saya Gaby. Izin bertanya kepada Kak Siti dan Kak Rizky, kira-kira ada tips nggak biar bisa menjadi anak muda yang kreatif dan berprestasi seperti kakak? Nah, mungkin kita lebih ke Siti deh. Biar jadi anak muda yang kreatif dan berprestasi, terutama bagi kita yang tinggal di timur Indonesia. Menurutmu gimana? Kalau menurut aku sih itu terbesit dari latar belakang dengan kemauan. Karena kita mau jadi orang itu dari diri kita sendiri dulu. Sebelum kita mengoreksi orang lain, sebelum kita melihat orang lain, kita udah benar belum? Jadi sebenarnya dilihat dulu, apa sih yang kamu mau, mengarah kemana, tujuannya kemana, itu harus jelas, harus disiplin, harus komitmen. Bahwa seperti ibaratnya orang itu usaha. Orang usaha itu pasti ada gagal, ada untung, ada ruginya. Itu udah dipikir. Jadi pasti harus komitmen, bertanggung jawab, disiplin, jujur, kepercayaan. Dan mungkin kalau apa yang menjadi kekurangan kamu tuh jangan dipikir, jangan dihitung bahwa itu kekurangan kamu. Tapi omongan orang dijadikan bahan bahwa oke, saya harus lebih baik daripada omongannya. Jangan ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau baik ya dipertahankan, diulas lagi, tapi kalau buruk ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan jadi beban. Itu bahkan menjadi gangguan psikolog kamu gitu. Jadi ya begitu sih. Intinya jadi generasi muda yang jangan menyusahkan rakyat, jangan menyusahkan orang tua, tapi bertanggung jawab atas apa yang kamu dapat, seperti rapot, ijazah, dengan transkrip nilai. Itu kamu harus menjawab. Kalau kemarin aku kurangnya ini, kurangnya itu, pasti harus bisa menaklukkan dunia. Jangan lupa melihat motivasi-motivasi orang-orang, banyak-banyak mencari, mendengar, membuka, mengasah, mengayomi, berbicara dengan orang sekitar lingkungan. Karena Billy Membrasar itu saya kaget pas dia bilang dia satu tuh lulusnya tuh cuma IPK-nya 1,65. Berarti kan indeks prestasi itu cuma sebagai angka. Kalau kita sendiri bisa menulis angka itu sendiri boleh. Yang dilihat itu skill dengan kemampuan, dengan kita punya kinerja. Bagaimana sih misalnya kalau Rizky sebagai pilot nih, kan belum tentu kamu bawa pesawat kan. Dari tadi kamu punya itu kan, bukan saja bawa pesawat, tapi mungkin ada keahlian lain, ada bidang lain. Jadi satu profesi itu bisa berbagai macam profesi kita rangkum, tergantung kita membagi waktunya, mencari ilmunya, berorganisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Itu kembali ke diri kita. Jadi jadilah generasi muda yang ingin tahu, jangan banyak diam tapi banyak mencari tahu tentang apapun, baik pendidikan, baik gerakan-gerakan politik, UMKM atau bisnis yang ASN atau non ASN, itu harus bergerak cepat, karena semakin bergeraknya cepat, semakin banyak kamu dapat prestasi, itu semakin bagus. Kalau semakin kamu tinggal, semakin kamu jauh, kayaknya rasanya tertinggalnya jauh banget. Jadi zaman sekarang gunakan waktu sebaik mungkin, sebagi mungkin. Kenapa? Kita bangunnya lebih awal, lebih pagi, kita ke kantor, ke sekolah lebih cepat. Utamanya itu cuma 2, Tuhan sama orang tua. Bagaimana kita sama Tuhannya baik,
sama orang tuanya baik, itu tergantung. Basic keberhasilan kita dari situ. Tuhan itu dia cuma mau melihat bagaimana kamu mampu menaklukkan dunia atau tidak mampu. Kamu curhat aja semua apa. Jangan curhat ke orang. Orang itu bisa jadi dari sini A sampai ke sana Z. Bahkan dari sini sudah nasi, ke sana bubur. Kadang dia ingin menjatuhkan atau tidak suka. Itu beda-beda. Nah, kalau orang tua, kenapa kita setiap mau pergi sekolah, mau pergi kampus, mau kemana, masuk keluar rumah, harus pegang orang tua, punya tangan cari orang tua. Ibarat ijab kabul itu, saya terima nikahnya Siti Zarosana sekian sah. Nah, itu sama juga dengan orang tua. Ketika kita pegang tangan, mereka doanya ada satu lagi nih. Ada satu pertanyaan lagi, maksudnya biar sekalian aja. Satu lagi ini, bagaimana caranya meningkatkan kesadaran pemuda untuk lebih partisipatif dalam membangun daerah terlebih bangsa? Bagaimana biar bisa lebih partisipatif membangun bangsa? Nggak usah bangsa deh, daerah. Kan Siti di Fak-Fak, mungkin sebagai untuk pemuda Fak-Fak. Kembali lagi, dia harus lihat daerahnya itu kekurangannya di apa. Kalau daerahnya kritis ekonomi, berarti harus UMKM non-ASN, dan ASN itu bergerak cepat. Kalau ASN udah kritis, kita non-ASN yang di luar daripada itu, kita bergerak lebih cepat. Kita punya ekonomi, punya usaha-usaha yang kecil-kecil, kita harus bangkit, mendorong, kasih kuat bahwa pemerintah bahwa ini loh kita, kalian berdiri bukan sendiri. Makanya kinerja apapun tidak bisa berdiri sendiri, harus berdiri pakai tim. Karena itu ASN dan non-ASN tetap bersama, bukan terpisah, cuman bedanya di profesi begitu. Jadi ya itu intinya, melihat peluang-peluang itu dari kamu sendiri, bukan dari orang lain. Ya begitu. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara berkontribusi sesuai bidang ilmu? Sebenarnya mirip-mirip sama kayak tadi sih. Bagaimana memberikan kontribusi? Bagaimana? Ada yang nanya, bagaimana tips-tips untuk memberikan kontribusi sebagai seorang pemuda? Kontribusi, sesuai bidang ilmu kita, Siti, gimana dengan melihat adanya U20 ini, bagaimana U20 bisa memberikan dampak untuk pemuda di Indonesia Timur, memberikan kontribusi? Nah, kalau dia bilang bagaimana berkontribusi itu tergantung. Kalau misalnya dia anak IT atau marketing, dia udah nggak usah susah-susah, dia udah punya jawaban sendiri. Dia menciptakan lapangan kerja dan dia mengajak supaya sama-sama, tidak berdiri sendiri. Makanya tidak membingungkan atau apapun, mengkontribusi, bekerja sama, apa usaha apa dengan pemerintah atau non pemerintah, supaya menjawab semua kekurangan SDM yang ada, menjawab pengangguran yang ada dari ijazah yang dia dapat. Ijazah itu bukan disimpan atau di ini, tapi digunakan selayak-layaknya, dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, di-upgrade setiap tahunnya, karena iOS dan Android saja setiap tahunnya itu di-upgrade. Manusia juga perlu di-upgrade. Jadi jangan disimpan. Bahkan jangan berpikiran bahwa sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah lanjut usia, sudah berumah tangga, berarti tidak. Kalau sudah ada pekerjaannya, sudah nggak usah upgrade. Nggak boleh. Karena kalau kamu tidak upgrade dari D3 ke S1 atau D4, S1 dan S2, nggak akan, kalau ASN nggak akan naik pangkat dan jabatan, nggak akan. Kalau mau masuk ijazah itu juga, ijazah juga sekarang SMA mulai menghilang, D3 mulai menarik ulur ke belakang, dan S1 dan paling terdepan. Sebentar, beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, S1 juga ke belakang, S2 ditarik lagi. Nah, gimana? Jadi ilmu itu dia perlu di-upgrade, perlu digali, karena terus tingkatkan kemampuan gitu ya istilahnya. Karena semakin ini Indonesia makin kayak sekarang kan, Indonesia dari 4,0 dipindah ke 5,0. Sedangkan untuk Papua Barat, Fava khususnya masih 0,5. Itu menjadi tanda jawab. Masihkah anak generasi muda mau bermalas-malasan? Masihkah membuang-buang waktu untuk barang yang tidak mampu atau tidak layak di membuang-buang waktu di sisa usia yang masih muda?
Jadilah generasi muda yang berpikir keras supaya bukan untuk negara, tapi untuk kisah cerita di anak cucu masa mendatang, bahwa ini tanda tangan, tanda jadi, tanda mata. Ini waktu itu papa jadi ini, papa jadi itu, mama ya. Itu memberikan kisah inspiratif ya maksudnya ya. Temurun ya. Seperti toleransi, seperti tarian-tarian adat budaya itu turun-temurun anak. Dan jadilah yang paling pintar. Jadi kalau semakin kamu diam, kamu tidak tahu, nanti ya sebelum lusa orang bertanya, kamu sesat di jalan itu memang benar. Aku jadi mengerti arti logika tidak bertanya sesat di jalan, tak kenal maka tak sayang itu karena itu. Kalau tidak menanya, sesat di jalan karena tidak mau tahu Indonesia mau jadi apa, Papua Barat mau jadi apa, Timur Indonesia mau jadi apa, ya udah gitu. Yang penting bukan wilayah mereka. Jadi yang itu sih. Oke, lalu Ti, ini kan kamu sebagai seorang pemuda yang bisa dibilang berprestasi dan sekarang sudah cukup menginspirasi ya. Nah, kamu sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi kamu untuk yang tadi kalau didengar sama ibu yang tadi cerita tuh kamu kayak punya apa ya sesuatu yang kuat untuk menjadi motivasi bagi orang lain. Nah, bagi kamu sendiri apa sih yang memotivasi kamu selama ini? Itu kembali lagi ke diri kita. Kalau saya orang tua dalam arti kata kunci hidup saya, orang tua itu Tuhan dunia. Kalau dunia akhirat, Tuhan kita masing-masing Allah atau yang beragama lain menyusukan. Orang tua, setiap orang tua itu pasti ingin anaknya yang terbaik. Nah, saya terdorong dari 2015, sebenarnya 2017 mau masuk kuliah, itu ibu sudah ngomong ekonomi lagi kritis merusut, hancur banget, papa udah nonjok, udah nggak ada apa wira swasta, udah nggak ada proyek gimana-mana, udah itu udah yang ya Allah ini ujian hidup banget gitu. Saya 4 bersaudara, kakak pertama salah satu pegawai di instansi PNS juga, kakak kedua PNS. Kalau saya orangnya tidak mau disuruh, tapi usahakan saya bukan menyuruh, tapi saya merangkul, mengayomi bersama. Jadi tidak ada istilahnya atasan bawahan, tidak ada. Makanya saya nggak masuk dunia ASN. Dan yang menjadi motivasi saya kuat sampai sekarang itu, orang tua bilang kalau kuliah sampai tengah jalan putus, maaf. Karena kita terbatas ekonomi, tapi memang harapan kita semua anak sukses. Tidak ada orang tua yang tidak akan anaknya sukses, tapi pasti walaupun badai, kegagalan, masalah problem-problem yang ada dan tidak ada itu biasa. Itu cuman kita sama orang tua. Nah, aku dikasih waktu cuman 3 semester. Setelah itu ya terserah gitu, mau DO atau nanti lanjut boleh lah. Dari situ aku pikir ya Allah, aku harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Di situ ibu juga kebetulan waktu bapak masih menjabat sebagai anggota DPR, ibu bikin kita anak-anaknya punya tabungan masa depan di Bumi Putra. Nah, selesai. Itu ibu angsurannya nanti setiap mau SMA, mau kuliah baru dikasih keluar asuransi tabungan itu. Nah, alhamdulillah Allah itu maha adil. Punya saya keluar 30, saya cuma bilang memang kalau udah kelas 3 tuh pasti udah punya impian kuliah di sana, kuliah di sini. Impian saya tuh kuliahnya di Jogja, tapi katanya papa kuliah di mana saja tuh mana. Karena pasti ditulisnya ahli media, sarjana strata 1 itu sama. Cuman beda tempat kita mengasah. Jadi memang agak sulit. Jadi sudah kayak gitu ya saya nggak bisa mengelak, nggak bisa menolak atau kenapa itu. Karena sehebat apapun saya, ridho orang tua itu segalanya, nggak ada taranya. Jadi oh ya udah deh. Terus katanya mama, udah deh apa yang kamu mau, ibu ikutin apa maumu. Jadi baik, jadi emang motivasi utamanya adalah keluarga ya. Ya, jadi dari situ mendorong sampai sekarang. Ibu beli motor, aku minta izin jadi tukang ojek, tapi banyak ocehan-ocehan, banyak bully-bully. Nah, bentar. Saat jadi ojek itu maksudnya apa yang bikin kamu yang sampai yang it's okay, jadi ojek itu bukan sesuatu yang gimana? Menurut kamu ketika memilih untuk
ya udahlah mungkin ojek jadi salah satu solusi waktu itu. Itu gimana tuh? Coba cerita. Itu hari pertama itu iseng-iseng aku. Nah, coba aku mau jadi tukang. Minta izin dulu ke ibu. Ibu kalau anaknya di tukang ojek nggak apa-apa ya. Katanya ibu, apapun yang kamu kerjakan penting ikhlas, nggak mencuri, bukan mengambil hak orang atau haram. Ya udah dari situ aku udah mulai, oh ya oke lah kalau gitu dikasih izin ya, boleh lah. Nah pas aku ikut 1 hari aku lihat, oh ini uangnya, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kok jadi terpenuhi semua keinginan, semua apapun. Dan nah sampai 6 bulan pas bulan puasa aku jadi bulatkan tekad ngomong ke papa sama mama, aku tetap menjalani profesi ini dan papa jangan bekerja lagi, mama juga nggak usah kerja yang forsir karena ibu kan punya usaha catering sama cake. Sekarang kalian udah waktu usia rentan lansia, kalian udah waktunya istirahat, bukan lagi ini karena nggak tahu kalau di jalan kenapa kan yang rugi kita. Jadi udahlah urusan ekonomi keluarga nanti aku yang ngurus. Tapi papa cuma bilang kewajiban papa tetap kewajiban papa, seperti kayak kalau lebaran atau puasa atau ini keluarkan zakat fitrah itu tetap orang tua. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Nah dari situ buat aku. Lalu satu lagi nih ketika jadi ojek tuh, ojek kan identik dengan pekerjaan cowok ya. Nah kamu sebagai cewek nih jarang-jarang nih jadi ojek nih. Ya sekarang udah mulai banyak di kota-kota besar. Tapi kalau di Fakfak kan mungkin masih banyak pilihan lain selain jadi ojek, terutama bagi seorang cewek ya, apalagi seorang pertama gitu jadi ojek yang cewek. Menurutmu gimana tuh? Pertama itu banyak pengalaman, jadi tahu perannya. Artinya orang Wonder Woman, Wonder Mom, Wonder Wife, Wonder segala hal. Dan aku pernah ingat pesan nenek itu, jadi perempuan itu cuma 2 hal. Pintar di rumah, kalau pekerjaan rumahnya oke, berarti pekerjaan di luar rumah juga oke. Kalau pekerjaan rumahnya amburadul, pekerjaan di luar rumahnya juga amburadul. Jadi, nah dari situ ada pembuli, ada dibuli-buli atau di apapun itu pasti ada saja. Tentu itu menjadi ada. Kalau aku pikir-pikir pasti aku jadi stres tekanan ini. Tapi kalau aku sih masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak pikir apapun itu selagi nggak ini. Jadi pernah sekali banyak kalian sih kalau aku antar anak sekolah, jemput anak sekolah, antar ngaji, pulang ngaji, les apa segala, aku jadi tahu oh ternyata bahkan aku jadi merasa berharganya waktu. Ternyata orang tua itu mereka memang usaha tapi mereka nggak melihat quality time. Yang biasa orang bilang quality time itu melihat pertumbuhan anak. Mereka menganggap bahwa uang itu segalanya, tapi salah. Uang itu sebagai perusak kita sama anak. Karena menganggap bahwa kalau anak mau pergi les ya ada ojek, anak mau pergi ada ojek, anak. Tapi mereka nggak lihat anak ini maunya apa. Nah itu yang terus aku pernah dibully sama teman dari posisinya kan aku tuh biasanya kalau Gojek tuh jam habis subuh. Bentar Ti. Oh iya Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan jangan lupa untuk link absen sudah kami sebarkan di kolom chat. Berkenan untuk diisi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Lanjut. Aku pas ngeliat jadi habis subuh udah siap, udah mandi, ke pasar kayak ibu-ibu rumah tangga, ke pasar belanja list pesanannya orang, bagi jam 8 balik kampus udah bawa tentengan tas plastik kresek isinya nasi kuningnya ibu saya, itu untuk anak teman-teman aku di kampus, udah dibawa, mereka makan, bayar, ada ongkir, tapi ongkirnya itu cuma 2.000, jadi nggak mahal-mahal. Nah setelah itu aku coba-coba ya, setelah pulang kampus kalau ada tugas selesaiin tugas, setelah itu pulang lagi Gojek lagi. Nah kemana aku ngejek, emang kamu nggak malu kalau ke Polres antar makanan? Terus dia bilang sebagai apa tukang ojek, bukan calon istri atau anak atau keluarga? Yang aku pikir kamu malu nggak usia 17 tahun pergi nongkrong tapi masih bilang mah uang dong, terus pergi pacaran, nggak malu?
usia berapa kamu? Udah bukan masanya kamu minta duit, saatnya kamu ngasih uang, bukan waktu tunggu kamu jadi ASN atau non ASN atau jadi pegawai orang sukses. Orang sukses itu dari hal kecil dulu untuk menjadi orang sukses. Terus pernah aku digejek juga sama saudaraku, orang tua kasih motor itu untuk pergi sekolah. Saya bilang memang untuk sekolah, bukan untuk yang lain-lain. Emangnya kamu pikir aku ngapain soalnya? Yang aku bilang ya, bedanya kamu, orang tua kamu PNS, jadi kamu nggak tahu, kamu cuma taunya bulan ini bayar ini, bulan itu. Tapi kamu nggak pikir mereka juga mungkin ada kebutuhan, tapi karena kebutuhan kamu, ya udah ibu mau beli baju nanti aja, beli tas nanti aja. Itu sebenarnya generasi muda sekarang itu usia 17 tahun itu sudah usia yang mereka yang memikirkan ekonomi keluarga, bukan lagi orang tua yang oh gini ya, oh gitu ya, bukan. Jadi ya itu sih, jadi intinya mau jadi sukses itu dari hal-hal kecil, tetap rendah hati, bawaan diri, humble, belajar dari pengalaman. Kegagalan coba lagi, akan berhasil dan menjadi berdiri di atas kaki sendiri. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pi. Dan kalau bisa mau jadi sukses, jangan yang namanya, kalau saya pribadi ya sampai sekarang punya gebetan atau pacar itu nggak ada. Karena pikirannya saya itu poin ke-20 di belakang. Kalau saya udah jadi pintar, udah jadi semuanya ada, nanti yang antri banyak. Jadi kalau sudah bucin, itu masalah semua. Apalagi kalau udah dapat anggota, ada dapat polisi, TNI, rasanya ya udah dia ini. Pokoknya apapun dikorbankan, tapi korbankan yang orang tua, masa depan, tapi ya udahlah, udah terjadi mau gimana lagi. Tapi ntar nanti menyesal. Kalau dulu kali ini gimana ya, jadi bukannya aku menyalahkan pacaran, sebenarnya itu boleh sebagai kayak kalau kita capek, kita penat, pelampiasan ke si pacar atau apa tuh. Sebenarnya sih pacarnya calon suami datang sesuai kriteria. Kalau kriteria saya udah jadi orang, sudah jadi orang sukses. Orang tua dulu, setelah itu didoakan pasti dia datang di waktu yang tepat. Tinggal karena pas dilahirkan itu sudah ditulis dia akan datang di waktu yang tepat. Karena kalau tidak pintar-pintar membagi waktu atau tidak pintar-pintar mencari peluang, 1, 2 tahun, 3 tahun, kalau suami minta cerai ya pantas saja, karena dia merasa beban hidup keluarga, ekonomi semakin depan, semakin ke manapun, semakin mahal. Jadi jangan jadi istri atau pemuda yang tidak berpenghasilan. Maksudnya yang bergenerasi muda yang maju lah. Jangan yang bikin beban negara. Oke, selanjutnya ini mungkin sambil nunggu pertanyaan lain, saya punya pertanyaan pribadi aja sih, pengen lihat menurutmu tantangan ini dari sebagai cermin seorang pemuda ya, dalam artian pemuda Indonesia, menurutmu tantangan paling besar sebagai seorang pemuda Indonesia ke depannya itu apa? Sebenarnya tantangan itu tidak ada yang berat. Jadi tidak yang sulit, tapi bagaimana caranya dia untuk menyiapkan atau menghadapinya saja sih. Kalau dia menghadapinya yang rumit, pasti dia akan rasa rumit terus. Kalau dia enjoy saja sih, fine aja sih. Semua tergantung ke diri kita, bukan orang lain. Jadi ya berpikir dari sekarang usia berapa, target menikah, target punya usaha, target punya. Karena ibu mertua juga pasti setiap bulan ibu mertua bilang gajinya anak mantu mana, bukan gaji anaknya sendiri. Ibu mertua zaman sekarang agak ya begitulah. Jadi yang dikatakan royal itu tergantung dari gaji kita. Semakin kita bagus, semakin banyak yang mengantri di belakang sana. Tapi ya sudah sih, kalau aku sih jodohnya ya udah nanti aja. Ibu aku aja bilang kamu tuh terlalu. Sorry ini ganggu di suaranya, bisa di gedein lagi suaranya. Oke.
ingin tunjukin bahwa saya ini sebagai seorang anak Papua harus begini melalui event G20 kemarin. Yes. Jadi gimana? Kan kemarin kan ikut G20 ya. Menurut kamu sebagai salah satu tempat yang difokuskan kegiatan yaitu Papua Barat. Menurut kamu kedepannya nih peranan pemuda-pemudi Papua Barat dalam rangka mensukseskan misi pemerintahan atau peranan mereka itu gimana? Karena kan kita beruntung banget dapat kesempatan yang cuma sekali selama 20 tahun, yaitu di Indonesia ini sebagai tuan rumah dan Manokwari sebagai salah satu bagiannya. Menurut kamu gimana? Ya, kalau tahun ini kabupaten kita cuma beberapa ini, ya kita harus menjadi milenial dari pengalaman kita backupnya dari sekarang. Pada saat 2023 sudah tidak kaget lagi, tapi sudah siap. Materialnya udah matang banget. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak gini ya, gitu ya, atau tidak terkendala tertunda atau yang lain-lain. Jadi kalau misalnya Kabupaten Fafak tahun ini cuma 1, tahun depan minimal lah, maksimal lah 3 gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Karena jujur mereka merasa banyak bertanya, kemarin kamu ikut apa sih kok cuma kamu sendiri? Dan jujur aku tuh kayak, ya Allah asing banget, dalam ini cuma sendiri. Ya udah deh, menyatu aja lah, enjoy aja sama. Oh iya, balik. Jadi ini perpanjangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil nunggu dari Siti Sahara, apabila ada pertanyaan yang disampaikan, bisa bertanya langsung atau mungkin bisa disampaikan di kolom chatting. Kami bisa berikan 1 atau 2 kesempatan bagi penanya sebelum nanti kami kembalikan lagi ke Ibu nanti. Dari grup chat, kenapa tidak pakai masuk? Oh ya, untuk absen bisa dicoba lagi Bapak Ibu sekalian, begitupun dengan presensi. Bisa dicek lagi karena mungkin tadi terkendala dengan jaringan atau kesiapan di link-nya. Untuk informasi lagi, Bapak Ibu sekalian, kemarin kami setelah mengikuti beberapa hari kegiatan di G20, kami menghasilkan komunike, itu berupa sebuah usulan, yang mana berkaitan dengan 5 topik utama yang ditentukan dalam pelaksanaan G20, yang di Manokwari ini ditentukan dengan tema diversity dan inklusi. Ada 5 tema yang kami bahas, salah satunya itu tentang teknologi dan akses digital, yang mana pada kesempatan itu kami diwakilkan oleh beberapa delegasi yang menjadi key person dalam mempresentasikan hasil diskusi. Tidak hanya hasil diskusi, juga terdapat 5 key person yang menandatangani hasil diskusi tersebut. Adapun hasil diskusi tersebut kami sampaikan kepada komite G20 yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Bandung pada Juli nanti. Dan nantinya setelah disampaikan pada event G20 di Jakarta dan Bandung, akan dibawa kepada komite G20 yang dilaksanakan di Bali pada Oktober atau November nanti. Satu lagi, Siti, kita sambil nunggu pertanyaan dari para peserta, Bapak Ibu sekalian, menjadi bagian dari G20.
apakah ini salah satu cita-citamu? Halo Siti. Siti, halo. Masih di mute Siti. Oke, iya. Boleh? Gimana? Menjadi bagian dari pelaksanaan U20. Itu menurutmu apakah sebagai sebuah prestasi? Kalau iya, mengapa? Prestasi banget, karena kita ketemu delegasi 32, Duta Dunia 17, dengan gratis banget. Nggak usah pakai paspor, nggak usah urus visa. Kita datang sama mereka, kita welcome, sharing sama mereka, ngobrol, bertukar pikiran sama mereka, itu sesuatu hal yang hebat. Ketemu orang-orang hebat terpilih mendunia tuh tidak segampang membalik tangan. Dan untuk ke jalur itu paling memudahkan kita, dan seharusnya itu menjadi momen sakral, momen berharga yang amazing for is my life, because of this is a moment of the event you transit in the Manokwari city is the beautiful, amazing, perfect for my life, but because I'm is the one for the participant local from Fakfak, this is very best moment for my life. Then this is the moment and memorials for me, and the next moment in the life, bahkan ada momen-momen berharga lainnya itu yang paling utama ini. Jadi selagi ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Kesempatan nggak ada dua kali. Yang ada penyesalan itu hanya datang belakangan. Jadi aku merasa pengorbanan aku terjawab juga. Jadi ya nggak ada masalah gitu ya. Fine aja sih. Jadi begitu. Intinya banyak sharing, banyak cari tahu, banyak melihat, mencari, memotivasi orang lain yang lebih hebat dari kita. Jangan jadi generasi muda yang malas, generasi muda yang beban. Jadi generasi muda yang milenial, yang jenius lah, yang smart, yang welcome, yang ya begitulah. Oke, gimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita rasa sudah selesai, karena udah hampir sejam ini kita ngomong. Kita langsung kembalikan saja mic kita ini kepada Ibu Chandra Sri Ubayanti. Kepada Ibu kami persilahkan. Mungkin bisa tanya-tanya dulu kali ya. Saya hanya mancing aja. Mohon maaf. Pengennya ini sih sebenarnya pengennya teman-teman atau Bapak Ibu guru itu bisa bertanya lebih detail ya. Mungkin saya ini aja mancing karena saya lupa ada satu juga pesan-pesan untuk Ibu guru. Pesan-pesan untuk Ibu guru. Oke. Mungkin beasiswa itu lebih ditegaskan, lebih diperhatikan, fasilitas-fasilitas yang ada tuh dipergunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan jadi jangan, mungkin yang ada kendala masalah sama Ibu guru, masalah manapun yang menjadi masalah, disampaikan, kita sama-sama mencari solusi supaya mahasiswa dan guru, antar Ibu guru sama muridnya ya. Murid atau dosen sama mahasiswa juga enjoy, masalah. Jadi ya begitulah. Menurut Kak Iki deh, gimana coba untuk lebih baik gitu. Bentar, kita dengar dulu dari Ibu Chandra apa yang bisa ditambahkan. Oke, suara saya jelas? Jelas Ibu. Mungkin ini dua hal ya. Jadi satu, sebenarnya harapannya itu ada informasi detail ya, informasi detail yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kelas kalian gitu ya, atau remaja di usia kalian yang mungkin saat ini kebayang di tahun ini 2 tahun sekali ya. Menjadi untuk apa namanya ini tiap tahun ada Ibu, tapi untuk jadi 20 tahun host country-nya, untuk jadi host country itu digilir dari 20 negara, jadi bisa dipastikan Indonesia kebagian itu 20 tahun lagi. Jadi sekarang bisa 5 sampai 16 ya. Sampai 20. Oke. Ya, yang perlu disampaikan yang pertama itu kebermanfaatan
posisi Siti sama Mas Rizky itu supaya bisa sebanyak-banyaknya ya partisipan adik-adik kelas kalian yang bisa termotivasi untuk ikut. Karena bukan dalam prosesnya pun ketika mengisi formulir segala macam itu juga sesuatu. Mereka merasakan perjuangannya. Itu satu ya. Kemudian dari tadi sebelum tayang ini, tadi siang saya dengan Siti kita diskusi mungkin hampir 3 jam. Hampir 3 jam untuk menggali apa saja yang bisa disampaikan. Katanya ya benefitnya benefit kalian itu apa sih selain bisa tentu saja menikmati kegiatan secara langsung, kemudian bertemu secara langsung maupun tidak langsung ya online offline dengan duta-duta dari seluruh dunia. Selain itu mungkin bisa diceritakan. Jadi benefit yang bisa dirasakan oleh anak muda selain kalian. Itu satu. Terus yang kedua sebenarnya benefitnya itu untuk kami karena ini kan webinar untuk guru-guru gitu ya. Kira-kira kalian ini adalah duta yang berhasil lolos kan di event internasional. Kira-kira ada yang salah nggak sih gitu ya dalam pendidikan kita seperti itu sehingga kami guru-guru itu bisa mengoreksi diri, memperbaiki sehingga bukan hanya output dari pendidikan kita tuh bukan seperti kalian yang 1-2 saja yang tapi juga bisa merupakan satu output dari sistem pendidikan secara umum seperti itu. Mungkin itu yang ingin Ibu harapkan. Koreksi terhadap guru sama benefit terhadap siswa. Mungkin itu bisa diulas lebih detail lagi. Untuk Mas Rizky juga sama Siti. Oke, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ini menurutmu ya gimana? Sebagai seorang peserta delegasi di 20, apa manfaat yang bisa kamu dapatkan dan apa kira-kira bagi teman adik-adik kita yang masih sekolah yang bisa mengambil hikmah ya yang bisa jadi motivasi untuk kedepannya cara yang kalau mau seperti kalian itu seperti apa sih selain tadi teknis ya harus masuk website ini karena kan pasti ada portofolio yang menjadi penilaian. Nah mungkin portofolio itu yang harus adik-adik kalian itu mulai cicil dari sekarang. Itu diceritain ya. Oke. Ya. Kalau menurut saya sih kesiapannya matang itu dari pengalaman, banyak-banyak mengikuti organisasi, LSM atau bagian apa sih organisasi itu sebagai melihat peran-peran kalian. Bahwa kalian itu bukan cuma sebagai generasi muda yang cuma sebagai anak sekolah, anak kuliah, tapi sebagai banyak bergerak di bidang-bidang yang banyak membutuhkan Indonesia membutuhkan. Nah, selain itu mungkin bahasa-bahasa otodidak yang kalian punya digasah lagi. Terus seperti tadi Ibu bilang lebih spesifiknya tuh kalian lihat dulu awalnya tuh gimana. Kalau youth itu kan berarti pemuda, berarti peran langsung bagaimana kalian menjerumus, menusuk, mengasah, mengulik, menggali tentang apa sih yang dicari dalam kegiatan ini. Nah itu pemikirannya harus lebih gesit, lebih kuat, dan lebih intinya tuh di kurikulum vitae atau CV-nya kita itu harus buat semenarik mungkin supaya buat juri ataupun tim seleksi itu lebih menarik dan lebih mencari tahu, oh anak ini hebat gitu. Baik, nah, sekedar menambahkan Ibu. Tingkat apapun itu sebagai bukan sebagai ini, tapi itu sebagai jembatan pertolongan kalian untuk sampai ke tahap itu. Dan semua itu butuh proses, tidak semudah dan tidak seinstan mie goreng. Jadi harus penuh perjuangan. Iya. Tapi kalau menurut kami, Ibu, kami mengikuti sebenarnya menambah insight aja buat Bapak Ibu guru sekalian. Kami kebetulan dari Maluku, Ibu. Kami bukan di Kota Ambonnya, kami harus berlayar lagi 2 jam dari Kota Ambon di Pulau Seram. Dan menurut saya kalau yang kami alami dulu, memang kami sebagai seorang murid, terutama di kepulauan tuh
tidak mendapat spotlight. Jadi kayak perhatian tuh bukan di kita, di anak-anak. Jadi saya beberapa kali kebetulan diberikan kesempatan mewakili pelajar di Indonesia Timur. Saya ambil contoh ketika saya mengikuti Paskibraka, memang atensi itu bukan ada di kita. Kita sebagai peserta dari asal Timur, tidak hanya Maluku, itu dianggap mungkin bisa, tapi itu cuma 1-2. Dan yang ingin saya tonjolkan waktu itu adalah kesempatan, lebih kepada pemerataan kesempatan waktu itu, waktu kami ikut Paskibraka, karena sama adanya kalau menurut saya waktu kami masih di bangku sekolah itu masih banyak stereotip yang diberikan kepada anak-anak yang memang masih ditekankan pada nilai sama kemampuan dalam beberapa mata pelajaran. Itu waktu itu ya Ibu ya, Bapak sekalian. Cuman kami menurut saya pun seiring berjalannya waktu memang stereotip itu udah mulai berkurang. Dan memang meskipun udah berkurang tapi perlu dikuatkan lagi dengan cara apa? Dengan lebih menambah kepercayaan diri dari para peserta didik. Nah, bagaimana caranya memperkuat kepercayaan diri itu? Dengan ini, G20 merupakan, kalau menurut saya pribadi sebagai seorang pemuda, ya saya masih muda lah ya. Kirain udah tua, udah maksudnya lebih senior dari Siti, tapi maksudnya adalah G20 ini merupakan salah satu sarana untuk melatih kita untuk menjadi lebih percaya diri. Tidak dipungkiri kami sebagai pelajar di Timur Indonesia memang bisa, tapi kadang malu. Kadang harus diberikan kesempatan, tapi ketika diberikan kesempatan kami nggak bisa. Dan itu sih yang memang selama ini kami rasakan. Dan G20 ini merupakan salah satu ajang yang bisa mengajarkan kami untuk lebih speak up. Yang mana menurut kami selama ini murid-murid di Indonesia, terutama di Timur, saya dari Ambon, yang kayak kurang diberikan kesempatan untuk speak up, untuk memberikan insight baru bagi para pemimpin-pemimpin ataupun memberikan insight baru dari sisi pemuda yang ingin ditonjolkan. Demikian sih itu. Sementara untuk G20 ini sangat bermanfaat karena dia punya salah satu forum ya untuk para pemuda yang memang lebih mengena kepada kami seorang pemuda gitu. Selain itu juga bisa bisa memberikan kayak awareness bagi kami sebagai pemuda yang tentang apa sih yang terjadi di dunia ini. Maksudnya apa sih what happened? Maksudnya apa yang lagi hangat-hangatnya di dunia internasional ini apa? Jadi dengan adanya G20 menjadikan kita juga selain suara kita didengar, kita juga menjadi aware dengan isu yang sedang tune in di internasional. Kurang lebih demikian. Ada lagi yang mau ditambahin? Kalau saya sih tadi tentang bagaimana itu ya itu fasilitas yang memadai digunakan karena momen atau kesempatan itu sangat berharga. Jadi selagi masih muda, ayolah kita sama-sama mencari pengalaman, menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin, karena hari esok lusa di masa tua kita nanti akan kita nikmati hasil jerih payah kita sama ini. Jadi ya itu sih, guru aja berproses, harus setiap bulan usahanya itu harus korbankan keluarga Pak. Jadi kita juga jadi anak muda atau jadi mahasiswa yang produktif gitu, jangan membebankan pikiran orang lain tapi mengurangi bahkan mengintrospeksi diri masing-masing. Biar satu lagi untuk nambahin, gimana sih caranya biar kamu bisa lebih buat adik-adik kita nih, biar bisa kayak kamu nanti, biar bisa, maksudnya nggak literally kayak kamu, maksudnya biar bisa ikut event internasional, bisa mewakili FAKFAK misalkan, itu apa yang harus ditanami nih dari sekarang?
mungkin kita buat tantangan mereka kalau mau ke luar negeri, kalau mau ke Jakarta, mau kemanapun, bisa gratis tanpa urusan apapun, event-event begini. Jadi kamu mau kemana? Jadi kayak biasa guru nanya, kamu mau kemana? Mau ke Jakarta. Terus pakai apa? Ini. Kalau ini mesti nabung dulu, kerja dulu. Nah, kalau mau gratis, jadi orang pintar. Banyak-banyak ikut organisasi kemanapun. Bukan kamu yang mencari biaya sendiri, tapi dibayar, difasilitasi dengan fasilitas luar biasa. Jadi kayak orang-orang di kampung. Kalau di ibu saya punya kampung itu, pernah saya tanya, kamu mau jadi apa? Jadi polisi. 10 tahun kemudian saya tanya anak itu, ternyata memang dia jadi polisi. Walaupun dia sering jual minyak goreng, minyak tanah, air. Dia bilang, tak apa-apa. Kalau saya sekolah di pelosok, di kampung, yang tidak ada jaringan, tak apa-apa. Supaya saya mau jadi orang pintar, supaya besok lusa saya jadi apapun itu tetap bukan kegagalan, tapi itu sebagai sebuah motivasi dan tidak membuang waktu. Dan kalaupun dia ke kota, dia dapat jaringan juga tuh kalau dia ke kota atau dapat jaringan, dapat wifi itu bukan dia bermain game atau main TikTok, tapi dia mau cari jadi polisi tuh kayak sekarang. Kalau yang muslim 30 juz murni langsung masuk. Kalau yang non muslim mungkin ada lain gitu. Tapi itu niat perjuangan orang itu berbeda-beda. Semakin dia berjuang, semakin dapat banyak sekali. Nah, kalau saya lupa tadi yang di awal itu, orang tua saya, bapak saya tuh gini, enggak, kalau saya ya enggak konsisten banget, enggak komitmen. Pas kuliah mau di luar bilang di Fafak saja. Sudah selesai kuliah mau kerja di luar di Fafak saja. Sudah mau nikah sudah mau bilang Pak kayaknya ada melamar udah mau pindahin. Tapi kalau nikah nanti suaminya ke sini ya. Jadi ibaratnya kita itu masih dianggap anak kecil dan kita masih dalam wawasan orang tua karena mereka tidak mau bahwa mereka punya emas mutiara tuh salah diasah atau dijaga, bahkan merusak mutiara itu. Jadi mutiara Indonesia Timur memang harus pionir-pionir atau kepemimpinan atau perwakilan itu diasah, diolah. Seperti kalau kita semboyan di Fafak ini 1 tongki 3 batu berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan dong bilang kalau perempuan Fafak gitu dia putewer pala karena biar mau tampil di luar negeri tetap tak ingat tak pulang. Tapi itu perempuan Fafak yang nomor 1 dan dia bunga dan dia punya pala itu harga mahal. Jadi jangan coba-coba main-main coba. Jadi kalau mau coba-coba perempuan. Ada yang nanya nih. Ada yang nanya. Nah, setelah kegiatan E20, kegiatan 20, apa yang bisa kita lakukan jika kembali ke daerah asal? Untuk adik-adik yang kita masih sekolah, apa yang bisa kita lakuin? Sebagai seorang delegasi, setelah kegiatan E20 selesai, dan kembali ke daerah masing-masing, apa harapan, apa yang bisa kamu buat di daerah? Mungkin kita coba nanya dulu, sering dulu ke mereka datang ke sekolah, ke kampus, kita nanya, kalian pilih, kayak biasa klub-klub bola dunia, pilih apa, negara mana, ataupun mau kuliah di luar negeri dimanapun. Nah itu kita jadikan kita punya foto profil atau foto-foto dokumentasi itu, kita bilang, kita ketemu mereka secara gratis loh di sini. Ini momen sakral banget, orang seluruh dunia bergabung dengan sangat gampang. Kita bisa berbahasa Indonesia, mereka menjawab dengan bahasa daerah mereka, kita harus otodidak jelas. Jadi kalau mau seperti itu ya boleh lah. Jadi gitu. Kurang lebihnya yang penting makanya semakin mengapa harus bisa berbahasa bahasa Inggris ataupun otodidak. Karena itu bukan dasar tapi itu sebagai pegangan bahwa kita itu memang berkualitas, kita itu bisa menjawab, bisa menantang, bisa menaklukkan, bisa menghadapi orang-orang luar negeri yang datang ke daerah kita mungkin melihat kita punya destinasi ataupun apapun itu sih no problem, nggak ada masalah apapun gitu. Jadi walaupun mungkin jujur ya saya tuh dulu paling benci sama bahasa Inggris, paling benci. Tapi mama itu selalu bilang, ayo nak les. Nah dari SMP sampai SMA sampai kuliah, mama. Sekarang pas event kemarin baru bilang oke. Ternyata orang tua punya doa, punya harapan itu tak sia-sia. Dan dibalik semua itu ada hikmah dibalik orang tua. Dan jadi anak,
kalau mau sukses jangan kecewakan, jangan sekali-kali buat mereka menangis. Ibarat kalau mau skripsi, mau kuliah, mau sekolah, mau naik kelas, itu kan ulangan, ujian, atau uji sidang akhir. Harus tunggu ACC dosen, harus ulangan dulu baru hasilnya ada. ACC orang tua sama Tuhan dunia sama Allah. Tidak tunggu dirit sama direktur, kepala sekolah, ataupun wali kelas. Langsung. Jadi berbahagialah jika masih ada. Gunakan kesempatan itu selagi masih ada. Jika dia sudah berbeda alam, tidak akan sedapat semurni semulus doa yang tulus dari orang tua. Yang ada hanyalah penyesalan. Dan jadilah anak, jika kita membentak atau ibu bilang, Iki tolong beli minyak goreng. Ibu, bentar dong, aku lagi seminar. Iki baru entar itu, berarti nanti Allahnya jawab, ya udah Iki, nanti ya kamu dikasih rezeki gitu. Atau Iki tolong antar ibu ke pasar. Ibu, aku masih istirahat. Nah nanti Allah juga jawab, ya udah Iki, nanti rezeki kamu istirahat aja deh, kamu mau bantu orang tua aja, ngomelnya minta ampun. Nah, terus gambaran bentar, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, sebagai seorang delegasi kan kita melakukan berbagai persiapan. Nah, menurut kamu apa sih yang persiapan yang sudah bisa adik-adik tuh lakuin dari sekarang biar bisa nanti biar bisa nanti di kedepannya tuh mungkin bisa leluasa berbicara di forum internasional atau forum diskusi gitu. Ya, ataupun bisa sama kayak Kak Siti sekarang ini yang bisa menginspirasi. Apa persiapan yang setidaknya mereka bisa lakuin di lingkungan mereka sejak dini? Ya, tadi aku bilang suruh mereka mungkin seperti sudah kita berdiskusi tentang generasi muda ya, kita tanya dulu apa sih generasi muda menurut kalian. Nah, di masing-masing anak itu coba cari tahu jawabannya satu persatu, mengasah, mengulik, melihat anaknya kemampuannya di mana, ya memberitahu bahwa organisasi ataupun LSM ataupun lembaga-lembaga lainnya yang baik religi ataupun bukan, ataupun toleransi atau budaya, itu penting banget untuk kita. Jadi jangan menyepelekan, karena ditakutkan kalau religi itu kayak biasanya gini, esok lusa kalau berkeluarga, terus anaknya bilang, Pak ngaji, terus papanya jawab, udah pergi cari guru ngaji, Pak tolong ya anaknya. Mau sampai kapan? Kalau semuanya dianggap mudah sama uang, itu religi. Kalau toleransi itu adat kita masing-masing, kayak aku Fafak, papa aku orang Fatagar, anak raja bangsawan, Rumbati Fatagar. Kalau ibu aku anak kedua dari Bapak Raja Rumbati. Jadi kita itu darah bangsa, anak bangsawan darah biru. Jadi bukan semena-mena. Kalau kita mending, kenapa mesti ada barang ini, mesti terusah biar membedakan satu sama lain, bukan. Karena dari saya usia 1 tahun, saya udah tinggal sama orang, saya punya tete sama nenek dari mama. Itu mama dan bapak pergi kerja, pergi cari uang, pergi urus proyek sana-sini. Itu beliau mengajarkan bahwa kita untuk menghargai orang, untuk melihat orang sopan sama kita, kita segan sama orang, mau dihargai orang, dari kita dulu. Latar belakang kita, orang tua kita bagaimana, profesinya, jalannya. Nah, makanya kemarin event di Manokwari itu aku dibilang, kok aku juga heran, kok aku yang paling, maksudnya bukan paling beda dari lain, pakai baju rapi, yang lain masih casual, yang formal, tapi aku yang pakai baju pasti dress Papua, kemeja Papua, ke Pantai Mansinam aja pakai kemeja, bukan main. Ini padahal Angkar Laut, tapi itu pesan dari teteh saya, kalau menghadiri event-event besar dunia atau apapun kenegaraan itu, kita berpakaian seperti latar belakang hidup kita. Kalau kita bagus, kita dihormati, itu kita harus berwibawa, membawa diri dengan baik-baik. Jangan membawa diri, jangan yang merugikan atau bahkan menjadi ocehan orang lain. Tapi jadilah panutan untuk orang lain, menjadi dorongan motivasi bagi orang lain, biar menjadi kenangan manis. Yang busuk, yang buruk ditinggalkan di tempat itu, yang baik. Nyatanya saya tuh jadi banyak kenal orang, banyak yang Sahara dari Papua yang punya banyak masalah. Jadi selalu bertengkar sama panitia.
selalu ricu, selalu riuh, selalu unik, selalu banyak kendala. Itu bukan karena semata-mata insiden atau sutradara atau sebagai rencana atau mungkin Oke, Ti. Mungkin untuk segera menambahkan tips-tips yang mungkin yang bisa dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk para peserta didik, yaitu berikan ruang atau kelulusan anak untuk bisa speak up. Kami memang sebagai seorang delegasi dituntut untuk bisa speak up dalam artian turut menyuarakan apa yang menurut mereka benar untuk di sebuah forum. Lalu kalau bisa seiring berjalannya waktu diperbiasakan anak-anak, terutama para peserta didik, untuk lebih confidence, menumbuhkan kepercayaan diri terhadap skill-skill mereka yang mereka punya, terutama dalam hal mengemukakan pendapat, mengemukakan ide-ide, memberikan solusi, merumuskan kayak saran atau masukan, karena memang untuk kegiatan yang seperti G20 ini, dia memang salah satunya bersandar pada kemampuan kita sebagai seorang delegasi menyuarakan atau menjembatani suara-suara dari lingkungan sosial atau dari golongan-golongan tertentu, yang mana itu sangat bagus, itu sangat berperan penting dalam penyusunan keputusan yang dalam hal ini G20, penyusunan fakta kesepahaman di antara dua pemimpin dari 20 negara. Jadi mungkin itu bisa di-highlight. Selanjutnya untuk apalagi nih yang nanya. Nomor kontak. Untuk kemampuan bahasa itu juga tentu seiring berjalan memang keterampilan komunikasi dari para peserta didik juga perlu diperhatikan, salah satunya dengan penguasaan bahasa. Tapi to be honest, kayaknya memang banyak yang berusaha untuk bisa bahasa Inggris, tapi banyak juga yang melupakan bagaimana berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi kalau bisa kemampuan skill dalam bahasa itu memang perlu. Bisa bahasa asing merupakan nilai plus, tapi dengan bahasa Indonesia yang sudah baik dan benar, menurut saya itu sudah bisa disegani, terutama di antara para delegasi. Dalam hal ini case kami adalah G20. Selanjutnya yang bisa dipersiapkan itu tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau bagi saya sendiri Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan seorang pelari, tadi sudah disebutkan dalam CV, dalam artian saya berlari itu dari 2013, dan seiring berjalan, seiring saya melakukan berbagai event maraton, saya pun melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan anak. Kami bekerja sama dengan kitabisa.com, jadi kami memang saya berlari, dan nanti akan ada para donatur yang memberikan bantuan, dan hasil dari donasi tersebut kami tujukan kepada para adik-adik yang kebetulan terdampak kondisi pandemi. Campaign terakhir kami laksanakan pada November kemarin, dan itu sayangnya kami lakukan di Bali. Saya lari 160 km across Pulau Bali, dan kebetulan kami juga pada saat yang bersama kami mengumpulkan dana, dan selain membantu menyalurkan dana-dana itu, kami turut memberikan pelatihan keterampilan bagi adik-adik sekalian, karena kami sudah berada di 24 provinsi. Menurut kami, saya sendiri bergerak bersama teman-teman lain di Donantara, yang mana hasil dari Donantara adalah donasi anak Nusantara, Bapak Ibu sekalian, yang mana hasil dari G20 ini merupakan menjadi salah satu agenda kami untuk meneruskan hasil diskusi yang kami sampaikan di G20, kami sosialisasikan kepada adik-adik sekalian. Itu salah satu yang kami agendakan,
yang dalam satu atau 2 bulan ke depan sudah bisa kami jalankan. Kalau kami, saya sendiri, saya sebagai koordinator di wilayah Maluku dan Raja Ampat, dan kami bekerja bersama teman-teman kami di 24 provinsi. Itu salah satu contoh yang sudah kami lakukan. Ada juga beberapa teman lain yang dari provinsi lain, mereka kebetulan tergabung dalam Papua Muda Inspiratif. Hasil dari komunike dari Y20 ini mereka mereka salurkan kepada adik-adik yang menjadi peserta PMI. Namun itu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Kalau kami memang fokus kepada teknologi dan digital akses sebagai kepulauan, dan ada beberapa daerah lain di daerah Papua yang juga mengangkat isu yang sama, teknologi dan digital akses. Demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, kami persilakan bisa melalui chat, grup chat, silakan. Oke, kayaknya sudah ini ya. Sudah terpuaskan kah Bapak Ibu? Oke, Rizky ini, mungkin. Ibu, ini ada yang enggak sih Bu, ada yang minta nomor kontak, nanti akan kami sampaikan saja nanti. Nomor kontaknya siapa? Nomor kontaknya Rizky atau Siti Sarah mungkin bisa dituliskan di kolom chat aja. Siap Ibu, kami tulis. Oke, kalau tidak ada mungkin ini karena sudah larut di Indonesia Timur sudah larut ya Bu ya. Iya, sudah pukul. Dan Siti ini kan tadi Lola ya di rumahnya, terus ada di rumah Ibu, kan kasihan dia bawa motor. Biasanya di daerah Ibu nih suka ya takutnya ada orang mabuk atau apakah. Oke, kita ini aja ya, kita tutup aja. Siti mungkin ada closing statement? Satu statement aja ya, satu kalimat aja. Intinya komitmen dan jadi generasi muda yang berkomitmen, berwibawa, dan berkualitas. Karena SDM unggul, SDM bisa, angka pengangguran hilang karena kita, bukan orang lain. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan jadilah pemimpin ataupun perwakilan yang hebat. Karena dari generasi muda lah Indonesia bangkit, Indonesia bisa menjawab semua tantangan-tantangan yang menjebak atau tantangan-tantangan yang menjadi kendala selama ini. Mungkin itu saja sih. Kalau dari Kak Iki coba mungkin. Iya. Oke. Menjadi seorang delegasi Indonesia, menjadi seorang delegasi lokal di Y20 merupakan perpanjangan tangan bagi kami untuk menyuarakan suara-suara para pemuda Indonesia Timur yang tidak terdengar. Kedepannya kami harapkan kepada adik-adik sekalian dapat mempersiapkan diri, tantangan ke depan semakin besar, kita harus siap. Semoga kedepannya harapan-harapan orang-orang tua, pemimpin kita, leluhur kita bisa tersampaikan melalui peranan muda yang lebih baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky, terutama juga Siti Sahara Uswanas, anak Ibu. Iya, sejak Ibu jadi guru, Ibu tuh menaruh kebahagiaan itu melihat anak-anak sukses tuh udah bahagia. Jadi pada hari ini terima kasih Siti sudah bisa membahagiakan Ibu. Walaupun tadi disampaikan orang tua ya, tapi di sekolah kan guru adalah orang tua bagi kalian seperti itu. Bapak Ibu guru sekalian, dua tokoh pemuda kita ini sebenarnya saya jadi apa yang mereka sampaikan jadi teringat esensi dari kurikulum Merdeka. Ya, jadi yang tadi juga disampaikan oleh Rizky dan Siti, kita sebagai guru ternyata tidak boleh hanya fokus bagaimana anak-anak bisa kemampuan kognitifnya tercapai, tetapi ada hak anak-anak yang harus kita fasilitasi, terutama passion mereka ya, kompetensi mereka yang lainnya yang harus kita temukan
dan kita fasilitasi sehingga mereka dapat percaya diri. Jadi indikator-indikator itu yang merupakan pekerjaan rumah kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau setiap hari kita mengalami hambatan-hambatan di kelas, di sekolah, seperti itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi bayangkan anak-anak kita itu seperti dua anak muda kita yang hadir pada malam hari ini, bisa membahagiakan keluarga, sekolah, bangsa dan negara, betapa bahagianya kita. Semoga mereka menjadi generasi penerus yang kita harapkan Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di 2045 nanti ya, amin. Oke, terima kasih Rizky, terima kasih Siti. Semoga ini dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bapak Ibu. Sampai jumpa pada edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Selamat malam.